Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil azim sultanuh, al-kathiru nawaluh, al-mabsutu fil wujudi karamuhu wa afdaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-salikina sabiluh. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai anugerah nikmat karunia kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita mampu menunaikan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, tadarus Al-Quran kita, serta ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sejahtera semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, termasuk kepada kita sekalian umatnya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gema takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang di seantero penjuru dunia sejak terbenam matahari kemarin sampai saat ini. Dengan lisan yang basah dan tutur kata yang fasih, kita bersimpuh keharibaan Allah, senantiasa mengumandangkan kalimah-kalimah thayyibah, mengingatkan akan kebesaran dan keagungan Allah, mengingatkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah, mengingatkan atas segala kelemahan, kenistaan, kearifan, serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 155, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum
wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu sekalian bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ajaran Islam dibangun atas dasar tanggap sensitif dan peka terhadap fitrah dan naluri manusia serta berbagai kecenderungannya. Sebagaimana dimaklumi, manusia terdiri dari jasmani dan rohani yang masing-masing mempunyai sifat dan kebutuhan yang berbeda. Islam merupakan agama yang mencoba menempatkan asas atau prinsip adil dan tawasud, equilibrium, seimbang dalam pemenuhan kebutuhan dua aspek di atas, yakni kebutuhan jasmani dan rohani. Islam memerangi kerohanian mutlak dan sistem kebendaan mutlak. Rasulullah melakukan teguran yang cukup keras kepada para sahabat yang ketika itu lebih mengutamakan kepentingan dan kegiatan yang bersifat rohaniyah secara absolut atau mutlak. Ada 10 sahabat, termasuk di dalamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat berkumpul di rumah sahabat Utsman bin Ma'zun Al-Jahmi, yang di antara kesepakatannya mereka akan berpuasa siang hari, malam hari akan dimanfaatkan untuk sholat terus, tidak akan makan daging, tidak akan berkumpul dengan istrinya. Ketika itu pula turunlah firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu at-tayyibati ma ahallallah lakum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu sekalian. Demikian pula dalam surat Al-Hadid ayat 27, Allah berfirman, wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan abtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanallah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun. Artinya, wallahu a'lam bimuradih, kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, hidup sebagaimana rahib yang hanya memenuhi kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani. Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah.
lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Islam melarang pola hidup yang hanya mengutamakan kehidupan rohani secara mutlak atau berlebihan, yaitu pola hidup yang memutuskan sama sekali soal kehidupan hidup duniawi. Hal itu dapat menyebabkan manusia menjauhkan diri dari kewajiban memikirkan rahasia dan hikmah yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia di bumi dan di langit. Lebih jauh, pola hidup ini dapat menimbulkan sikap apatis terhadap hal-hal yang sifatnya produktif, membekukan daya fikir, mematikan keinginan, cita-cita dan harapan, menghapuskan kegairahan hidup. Mereka lari dari gelanggang kehidupan nyata, berbakti kepada Allah bukan dengan cara meninggalkan kehidupan dunia. Sebaliknya, Islam dengan keras memerangi pola hidup materialisme, mengutamakan kebendaan mutlak, bahkan lebih keras daripada pola kerohanian mutlak. Islam memandang pola hidup kebendaan mutlak sebagai fenomena sekaligus refleksi pengingkaran terhadap hari hisab kelak. Mari kita renungkan makna yang terdalam dari firman Allah surat At-Takatsur ayat 1-8. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Artinya, wallahu alam bimuradih, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan tersebut. Dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian megah-megahkan di dunia. Islam tidak sepakat pola hidup materialisme yang akan banyak menumbuhkan rasa permusuhan, persaingan, perselisihan, melupakan kepentingan umum. Islam tidak memerangi naluri manusia, tidak mencekik kecenderungan-kecenderungan, tidak mematikan rasa, tetapi menjaga dan memeliharanya dengan cara mengendalikannya
melalui proses belajar dan menuntut ilmu. Selain itu, renungkanlah makna Idul Fitri sekarang ini dengan perenungan yang cukup dalam. Idul Fitri saat ini diwarnai oleh sebuah kondisi yang penuh dengan keprihatinan. Berbagai jenis musibah, longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, seakan-akan tidak ada hentinya. Dan hari ini kita sedang diuji oleh sebuah musibah COVID-19 yang menimpa hampir seluruh penduduk dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita renungkan makna hakiki dari sebuah musibah. Mengapa ada musibah? Bagaimanakah bentuk-bentuk musibah yang Allah turunkan? Bagaimana kita mensikapi musibah itu sendiri? Apa yang dapat kita lakukan agar berupaya untuk menghindar dari musibah? Apa hikmah musibah? Itulah beberapa poin yang ingin kita coba bahas secara sederhana. Hakikat musibah, Allah dalam surat At-Taubah ayat 51 telah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Artinya, wallahu alam, kurang lebih katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami musibah melainkan apa-apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal, orang-orang yang beriman berserah diri. Musibah merupakan sunnatullah sebagai perwujudan dari kuasanya Zat yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, yang diwujudkan dalam bentuk ada kalanya bentuk kesenangan, dan tidak jarang dalam bentuk kesusahan. Musibah dalam Islam tidak selalu identik dengan kesalahan dan keburukan, tetapi di dalamnya terkandung ujian dan cobaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa Allah menurunkan musibah? Jika Allah hanya memberi kesenangan di dunia ini pada sebagian besar manusia, tentunya akan terlena dengannya. Dan sebaliknya, jika Allah hanya memberikan kesulitan dan kesusahan pada semua manusia, tentunya manusia akan sibuk dengan gerutu dan protes. Musibah ada yang disebabkan karena kelakuan individu, dan juga ada musibah yang disebabkan komunitas yang keluar dari relnya. Demikian pula jalan keluarnya ada yang perlu dilakukan oleh perorangan, dan juga ada yang perlu dilakukan secara masif dan kolektif. Hal ini bergantung sampai sejauh mana musibah itu, baik kapasitas, intensitas, kualitas,
maupun dampak yang ditimbulkannya. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan datangnya musibah karena adanya perbuatan zalim, baik perorangan maupun kelompok. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 13, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, yang juga hadis ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan, khamsatun ghadaballahu alaihim in sya'a amda ghadabahu alaihim fid dunya wa illa amara bihim fil akhirah ilan nar. Amiru qaumin ya'khudhu haqqahu min ra'iyatihi wa la yansafuhum min nafsihi wa la yadfa'u dhulma anhum. Wa za'imu qaumin yuti'unahu wa la yusawi bainal qawiyyi wad dha'if wa yatakallamu bil hawa wa rajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amra dinihim wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhul amal wa lam yuwaffihi wa rajulun zalama imra'atahu fi sadaqiha. Sabda Rasulullah, ada 5 macam kezaliman yang paling dimurkai Allah. Tuhan akan menimpakan bencana kepada yang bersangkutan jika ia menghendakinya di dunia. Kalau tidak disiksa di dunia, Allah akan memerintahkan kepada pelakunya di akhirat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah 5 kelompok manusia yang tadi disebutkan di atas? Yang pertama, pemimpin suatu kaum yang merampas hak rakyatnya, tidak berlaku benar dan tidak membela dari tindakan zalim. Ini yang pertama. Yang kedua, pemimpin-pemimpin yang dipatuhi umat tetapi tidak bersikap adil kepada yang kuat dan yang lemah, dan pemimpin tersebut berbicara menurut hawa nafsunya, menurut egonya. Yang ketiga, suami yang tidak menyuruh keluarga dan anak-anaknya mentaati Allah dan tidak mengajarkan urusan agama. Yang keempat, lelaki yang mempekerjakan seseorang dan tidak membayar upahnya dengan layak. Dan yang terakhir, yang kelima, suami yang kejam terhadap istrinya dan tidak
memberikan nafkah yang layak. Lebih jauh, dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, orang-orang yang melihat kezaliman dan bersifat permisif atau membiarkan, Rasulullah bersabda, "Innan nasa idza ra'au adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi awshaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabim minhu." Sesungguhnya apabila manusia melihat orang berbuat zalim dan tidak mencegahnya, dalam waktu yang tidak lama Allah akan segera menurunkan azabnya kepada mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Indikator yang lainnya Allah isyaratkan dalam surat Al-Isra ayat 16, yaitu berkaitan dengan orang-orang kaya yang melampaui batas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Allah berfirman, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Bangsawan, orang yang kaya atau orang yang punya posisi yang dibiarkan mencuri, Rasulullah memberikan satu peringatan yang cukup keras. Innama ahlakan nasa qablakum annahum kanu idza saraka fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-hadda walladzi nafsi Muhammadin biyadihi law anna Fatimata binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Artinya, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kamu ialah kalau seorang bangsawan mencuri dibiarkan, tetapi rakyat kecil mencuri dihukum. Demi Allah, andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian indikasi yang lainnya juga bisa disebabkan faktor dijauhkannya atau menjauhnya rakyat, menjauhnya masyarakat dari ulama dan fuqaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalahumullahu ta'ala bithalasi baliyatin Allah aulaha yarfa'ul barakata min kasbihim wathaniyah yusallitullahu alaihim sultanan zalima wathalithah yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Suatu masa di mana mereka mulai menjauhi ulama dan fuqaha.
maka Allah akan menurunkan cobaan kepada mereka dengan 3 jenis cobaan. Yang pertama, Allah akan menghapus barokah dari pekerjaan dan hasil jerih payahnya. Yang kedua, Allah akan mengutus pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, orang-orang akan keluar dari dunia atau mati tanpa membawa iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Secara ringkas, mari kita tarik hikmah dari musibah ini. Banyak hikmah yang dapat diambil dari musibah yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama, hikmahnya kita mulai semakin ingat dan dekat kepada Allah. Yang kedua, lebih mencintai Allah daripada mencintai yang lainnya. Yang ketiga, ada usaha untuk mengurangi perbuatan dosa. Yang keempat, tertanam satu kesadaran bahwa hidup ini ternyata fana dan temporer, sangat sementara. Yang kelima, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, musibah juga bisa bermakna menaikkan derajat. Dan yang keenam, musibah terkandung di dalamnya pahala-pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana agar supaya kita terhindar dari musibah, atau bagaimana sikap kita dalam menghadapi musibah? Ajaran Islam secara sederhana menerapkan 11 sikap. Yang pertama, mari kita bertobat kepada Allah. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Yang ketiga, banyak berdoa. Yang keempat, banyak bersedekah. Yang kelima, menyambungkan silaturahmi. Yang keenam, tawadhu dan rendah hati. Yang ketujuh, baca Al-Quran. Yang kedelapan, bangun pagi hari. Yang kesembilan, berkumpul dengan orang yang soleh. Yang kesepuluh, rajinlah sholat duha. Yang kesebelas, menyantuni anak yatim. Itulah solusi atau jalan keluar yang disampaikan oleh para ulama-ulama sufi yang kita jumpai di berbagai kitab tasawuf. Lebih jauh, seorang mukmin hendaknya bersikap sabar, tawakal, dan senantiasa optimis. Insya Allah, sikap tersebut akan dapat mendatangkan ampunan dari Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'mina musibatan hatta syaukatan fama fawqaha illa hattallahu anhu biha khati'atan." Artinya, senantiasa akan menimpa suatu musibah kepada seorang mukmin. Apakah musibah tersebut berbentuk tertusuk duri atau lebih dari itu, melainkan Allah akan menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lainnya juga disampaikan, inna mu'dhamal jazai ma'a a'dhamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza sabara ijtabahu wa idza radiya istafahu. Artinya, sesungguhnya ganjaran yang besar sebanding dengan cobaan yang besar pula. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, tentu mengujinya.
Apabila sabar, Allah akan mengabulkan doanya. Apabila rela, Allah akan memilihnya menjadi kekasihnya. Sabru sa'atin ala musibatin khairun min ibadati sanatin. Artinya, bersabar 1 jam atas musibah yang menimpa itu lebih baik daripada ibadah sunat 1 tahun. Al-Hadis. Semoga kita semua diberi kekuatan dalam menghadapi musibah yang sedang menimpa penduduk dunia ini. Semoga pula musibah ini segera berlalu. Itu semua sangat bergantung kepada kudrat dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi kana lahul asmaul husna wal amthalul ulya. Wa asyhadu sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh lahul khuluqu wal wara. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ujian demi ujian, musibah demi musibah datang silih berganti menimpa kami. Oleh karena itu ya Allah yang Maha Pengasih, janganlah kami diuji dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Hindari kami dari musibah yang sedang menimpa penduduk dunia dan kaum muslimin pada khususnya. Musibah virus corona yang telah merenggut banyak korban jiwa, mudah-mudahan Engkau cabut kembali sehingga hidup kami kembali seperti sedia kala. Sehatkan dan sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikan kami hidup dalam ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kesehatan lahir batin. Allahumma ya Allah ya Karim, kami ini miskin tanpa anugerah nikmat darimu. Kami ini lemah tanpa sumber kekuatan darimu. Kami ini bodoh
tanpa siraman ilmu darimu. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami kekuatan iman, berilah kami kelapangan jiwa, berilah kami ketentraman hati sanubari, agar kami senantiasa dapat menunaikan apa-apa yang telah Engkau wajibkan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Latif, pada hari yang bergelimang barakah, hari yang syarat dengan maaf dan ampunan, kami mohon kepadamu, haluskanlah sukma jaya jiwa kami yang cenderung kasar, lunakkanlah hati kami yang senantiasa keras, perindah kelakuan kami yang senantiasa buruk, agar kami termasuk hamba-Mu yang berakhlakul karimah. Allahumma ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan ibu bapak kami, ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Tiada ampunan selain darimu, wahai Zat yang Maha Pengampun. Ya Allah ya Syakur, kami memohon kepadamu titik awal perjalanan yang terang benderang dan titik akhir kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Berilah kami petunjuk ya Allah untuk dapat mengamalkan ilmu yang kami terima. Berilah kami petunjuk untuk senantiasa mensyukuri anugerah nikmat karunia-Mu. Berilah kami petunjuk untuk senantiasa mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dengan siraman rahmat kasih sayang-Mu, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Muqaddimu, ya Muakhir, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh, yang penuh ketakwaan kepadamu. Jadikanlah generasi muda muslim generasi yang mencintaimu dan dicintai olehmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.